Gus, mohon penjelasan. Nama dulu Gus ya. Nama saya Sukadar Gus dari Brebes. Mohon penjelasan perubahan atau ciri-ciri perubahan dari Syu'arul Basiroh ke Ainul Basiroh Gus. Ngoten nggih. Karena di saat itu kan memang kondisi benar-benar tenang, sudah damai dan sebagainya, fly. Lah terus apa yang harus kami lakukan? Apakah ngalir gitu aja apa kata Allah atau bagaimana Gus? Gitu ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dzikir sirul asrar yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin dalam surat Al-Anbiya ayat 78 itu memunculkan 3 pintu. Pintu pertama adalah Syu'arul Basiroh. Ini adalah rasa atau iman. Pintu kedua adalah Ainul Basiroh yang memunculkan melihat atau bertemu. Yang ketiga memunculkan Hakul Basiroh, menyatakan atau bisa dikatakan iman yang benar atau disebut ihsan, boleh. Apa tandanya kalau hati kita atau ruhaniyah kita ketika saat di Syu'arul Basiroh ke Ainul Basiroh? Ngini Pak tandani. Sampai tak kasih tahu Bapak Ibu, di dalam kupeluk ini ada penghapus. Ada kabar, ada yang menghabari, ada yang dikhabari. Saya yang menghabari. Pak Bu, ning jero duren iki ana Allah. Duren napa? Nek gak tak corong ini, kapan manganku? Ya? Ya dimaklumi mawon. Tapi kita masih kelihatan durennya, Pak. Kita masih melihat kopiahnya, nggak pernah bisa melihat penghapusnya. Ketika khabar ini kusampaikan, ada 2 golongan. Wa minhum man hadallah, golongan kecil minoritas percaya. Ini golongan yang mau menerima hidayah dari Allah. Ketika Rasulullah Mi'raj, Isra Mi'raj hanya ditempuh hanya 1 malam, selain orang mukmin nggak percaya, mana mungkin dalam waktu 1 malam dilakukan perjalanan yang perjalanan ini secara akal itu bisa ditempuh sampai pada berapa tahun gitu loh. Oh nggak mungkin, Muhammad itu ngada-ngada. Wis krungu Muhammad itu sudah kehabisan pil, gendeng maneh, pilih habis. Itu orang-orang kafir pada saat itu. Gak percaya Pak, karena gak logis. Makanya saya kalau bicara Allah jangan kau terima akal.
Akal sebagai sanepan aja, terimalah dengan iman. Kalau kita menerimanya iman, sejak kapan Gusti Allah itu gak berkuasa, gak bisa menguasai bahwasanya anaknya lonte bisa jadi wali? Ayo. Cuman kita ajalah yang membuat macam-macam hukum yang di luar hukum Allah yang disebut melampaui batas. Sejak kapan Gusti Allah iku kuasa nguasai hanya terhadap Nabiullah Muhammad saja? Apa Allahnya dulu dengan sekarang nggak sama? Mohon maaf Pak, ada Pak iman yang mengatakan gini, aku nggak pernah belajar ya tentang ilmu dinul haq ini, ilmu makrifat, ujuk-ujuk makrifat. Terus dia omong, aku kalau sing melajari langsung Allah, diceritake menyang orang-orang ahli kitab, nggak akan percaya. Gurumu iku iblis, gurumu iku jin, mesti gitu. Nek langsung Allah iku adalah para nabi dan rasul. Nek kita enggak. Ada hujah? Ada. Dari apa hujahnya? Ijma' qiyas? Mohon maaf Pak, sekarang saya memakai hanya satu dalil aja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala-galanya. Artinya entah iku miturut bisa diterima cara hukum atau tidak, hukum manusiawiyah atau tidak melihat itu tentang kekuasaan Allah. Akal atau tidak, Allah tidak melihat itu. Pokoknya Gusti Allah iku kuasa atas segala apapun, termasuk memilih hambanya yang nasabnya adalah anak nakal, orang tuanya adalah wanita nakal, bisa dan mampu, dan Allah kuasa. Iya, karena memang iman kita ketika di syariah terbatas Pak, terbatas. Kita imannya tidak hanya pada Allah, justru pada Allah yang tidak sebenarnya. Itu tadi saya beriman pada duren. Loh, ini semuanya terjadi pada diri kita pada saat dulu. Yes. Saya kabari Allah wujude iku ya huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Di awal dan di akhir setiap acara apapun iku yang berkuasa Allah. Oke. Di dalam dan di luar. Contoh yang di depan saya ini adalah duren. Kuwi nek pengin ruh wujude Allah ning jeromu lan ning jabamu. Ning jerone duren ya jerone njaba, dalam dan luarnya tuh duren. Golongan setitik iku menerima hidayah, tapi wa minhum man haqqat minadh dhalalah. Mayoritas golongan itu bersikukuh imannya itu terhadap duren. Ngene kok jarene rasa iki teko Allah, jelas duren. Pun gontok-gontokan Pak. Coba sih kalau awakmu gak makan duren ada rasa gurih, berarti gak paham. Makanya nek menghadapi orang seperti ini uskut diem wae. Percuma misalkan engkau debat berjumah, lebih baik Anda diam wae wis daripada gegeran. Yes. Ketika Anda masuk dalam golongan pertama, mesti hati sampan iku ada nur, cahaya keimanan. Kalau di dalam kopiah ini ada penghapus. Itulah yang kusebut su'aul basirah. Anda akan yakin
Apa yang muncul pada diri saya atau di luar diri saya itu datangnya minallah, dari Allah, cuman belum bertemu Allah, belum, cuman yakin, percaya kalau jenengan ini sudah tidak bisa apa-apa, ya, dan semua yang datang itu datangnya dari Allah. Berarti sik terhijabi, Pak. Cara saya masih melihat wujudnya duren, belum bisa melihat wujudnya Allah. Bagaimana langkah selanjutnya? Apa yang harus aku lakukan biar aku ketemu Allah, biar iman saya benar di ainul basirah? Berupayalah untuk menghilangkan ini. Bukan perkarane Allah itu bisa ditutupi loh Pak ya, enggak. Yang tertutup itu kita, bukan Allah. Allah gak bisa tertutup. Bukan adanya, mohon maaf, duren ini menjadikan tutupe nang Allah, bukan. Ini tutup terhadap kita sehingga kita melihat durennya. Yes. Artinya zikir iman, su'aul basyirah, cahaya iman dalam hatimu itu teruskan sambil Anda lewat zikir nafashu Allah, monggo kali rasakanlah setiap apapun yang terjadi itu hatimu hanya bersandar, hanya Allah yang melakukan, yang tidak bisa kau temui sementara ini. Nanti Allah akan membuka dalam momen-momen yang telah ditentukan Allah pertemuanmu terhadap Allah. Artinya kopiah ini sudah dibuka, Pak. Hilang. Artinya fungsi daripada makhluk dunia saisi ini sudah tiada, sampai menetapkan la haula wala quwata iki mau di kopiah. Rasa manis, gurih, pahit sudah tidak berfungsi di dalam dan di luar yang namanya duren ini. Jadi duren yang tadinya memunculkan rasa manis dan lain sebagainya itu sudah tidak berfungsi, sudah fana di dalam hati sampai ini, sudah fana. Kalau di mata dohir ya si wujud, tapi ning mata batin sudah gak wujud. Itulah imanul haq yang disebut ainul basirah, bertemu, melihat. Berarti jiwa atau ruh itu nanti kemana? Fana. Nama jiwa itu fana. Setelah jiwa itu fana, maka di situ dikinayahno atau dimajasno wujudnya Allah adalah wujudnya ruh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai. Dikatakan damai karena irji'i ila rabbik, dia kembali kepada Tuhannya, akhirnya disebut ruh. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, posisinya itu didominasi kalimatnya ruh. Artinya di situ nama ruh tidak ada, nama mata untuk melihat juga tidak ada, nama Allah sudah tidak berlaku dan tidak ada. Nama apa? Sesuatu yang kau tidak bisa kau namai. Kasih nama apa ini? Kau serupakan nama apa? Gak bisa. Laisa kamislihi sayun. Seperti itu. Tandanya hati sampean iku sudah tidak ada keakuan Anda. Yang ada adalah keakuanku Allah. Itulah yang disebut hakul basirah. Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka tarah. Disebut ihsan, makrifat itu adalah
Ketika Anda menyembah seakan-akan kau bisa melihat. Iki bahasa seakan-akan. Artinya yang bisa melihat Allah adalah Allah sendiri. Lah makhluk, nama ruh, nama jiwa, macam-macam mana fana semuanya. Sebab selain Allah itu hakikatnya la haula wala quwata, hakikatnya sifatnya adalah tidak wujud. Lah niki kok wujud? Wujudnya sebab diwujudkan yang wujud yaitu Allah. Bila mana kau ingin tahu nyatanya yang wujud, kembalilah kau ke asalmu. Asalmu tidak wujud, kau harus kembali tidak wujud. Artinya senajano seperti kita itu wujudnya itu diwujudnya oleh wujud seakan-akan wujud, yojo rumongso kuwi iku wujud. Ketika Anda iman sudah tidak merasa wujud, maka nyatalah yang wujud itu. Apa mungkin sing gak wujud iso ndelok sing wujud? Gak bisa. Yang melihat yang wujud itu adalah yang wujud sendiri. Makanya teman-teman saya yang pernah menjalankan suluk atau micil ya di ilmu sejati itu, ketika jenengan iki meditasi kau bertemu dirimu sendiri lah gitu toh. Lah itu sebetulnya tanda yang punya arti, yang memiliki arti, yang bisa melihat Allah adalah Allah sendiri. Itu di alam mukasyafah. Sekarang di alam mukhadoroh kita ngilu ning kaca, Pak. Kelihat wajah sampean apa wajah garwa sampean? Ya jelas melihat wajah sendiri. Iku maksudnya yang bisa melihat aku, iku aku sendiri. Aku siapa? Aku Allah. Ngoten lho maksudnya. Jadi Pak, tandanya kalau kita sudah diletakkan di ainul basirah, dalam diri kita sudah tidak pernah ada keakuan diri kita yang segala-galanya. Justru sebaliknya, dalam hati sampean yang terjadi keakuannya Allah. Kalau sudah sampai di sini, apa langkah selanjutnya Anda? Fastaqomu, rapatkan barisanmu, rapatkan istiqomahmu dalam hal zikir tersebut. Kalau belum sampai di situ, maka teruskan su'aul basirahmu, rasa iman hanya pada Allah di setiap sikon apapun, jalankan rasa iman hanya Allah yang berperan ini, hanya ini. Gak usah ngucap Allah gak apa-apa, gak usah ngucap Allah gak apa-apa, gak usah ngucap urip gak apa-apa, gak usah maca bahasa gak apa, cuman merasakan. Apa sih rasa iman? Biasanya yang thariqah harus didorong dengan dzikir khafi, yaitu hati mengucapkan Allah, Allah, begitu Pak. Nggak apa-apa. Sing penting kuncinya jenengan iki bisa wusul di su'aul basirah.